Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat weekend. Nah, ini Mas Inang langsung udah gabung. Halo, Yes. selamat malam. Ya, Assalamualaikum Mas Inang. selamat malam. Aduh, malam minggu nih ya. Malam minggu. Cerah cuaca, cuman ya sebaiknya tidak kemana-mana sih. Oh ya. COVID-nya lagi ini. Weekend ini kita mau ngomongin sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih rileks gitu. Kali ini kita mau ngobrol tentang film ya Mas Inang. Yes, Kemarin film. Mas Inang nawarin aku untuk nonton film The White Tiger dan tadi sudah aku Ya, selesaikan nonton filmnya itu. Mas. Filmnya 2 jam ini lebih. ceritanya itu 2 jam, teman-teman, tapi worth it lah untuk ditonton. Film India tapi rasa barat sebenarnya. Jadi tidak ada nyanyi-nyanyinya, tidak ada joget-jogetnya gitu ya. Betul. Tapi memang menggambarkan secara real. Menurut saya sih ini real banget gitu, sampai rasanya tuh getir Mas setelah apa ketika nonton film ini gitu. Jadi yang barusan gabung itu ada Ajis, ada Rara ya. Kita barusan nonton film The White Tiger, bisa dilihat juga Macan di putih. Netflix, Macan Ya, Putih. ya. Kita boleh gak sih nanti share itu link anunya Film. ilegalnya? Itu nanti ilegal. Nanti kena pasal Harimau ya. putih ya. Ini Harimau harimau Putih. putih. Ya. The White Tiger, film India, produksi tahun 2000, 2021, barusan rilis tanggal 22 Januari kemarin. Mantap banget filmnya. Nah ini kita akan bahas film ini. Silakan Mas Inang. Saya sih sudah nonton Mas, barusan tadi ini kelar nonton film The White Tiger ini, film yang menceritakan perjuangan si siapa nih? Bahram. Balram. 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 Balram ya. Balram Halwai, seseorang dari kasta rendah gitu, kasta pembuat apa itu, kue manis. Saya baru tahu ya Iya, ternyata di India itu ada kasta-kasta, ini kasta penjahit, ini kasta sopir, Instan. ini kasta ini pembuat roti yang ingin keluar dari kemiskinan yang begitu menyakitkan gitu. Padahal dia sebenarnya orang yang cerdas gitu ya. Nah, tetapi ketika dia gabung ke keluarga kaya, tuan tanah gitu, ternyata dia melihat hal yang berbeda di sana. Gitu. Kemiskinan itu ternyata begitu menyakitkan. Gitu. Silakan Mas Irang mungkin bisa menyampaikan review dari film ini. Iya, iya. Gini, kawan-kawan sekalian. Ini film eh, karena saya di notifikasi di Netflix sebenarnya. Jadi ini yang punya akun Netflix, saya kira bisa mencari di Netflix ya. Yang nggak langganan Netflix ya nanti Beredar biar banyak dicapri banyak. sama biar dicapri jalur Ya, jalur tikus, pakai jalur jalur tikus lah. tikus. Ya, tapi secara ini sudah dirilis di Netflix karena di bioskop mungkin nggak bisa ya dalam masa pandemi ini, maka dirilis. Nah, film ini saya agak kaget karena ini film sebenarnya kan film asli India lah. Produsernya orang India, pemainnya orang India. Tapi tidak ada tari-tarian, tidak ada apa ya, tidak ada musik yang ciri khas betul Bollywood ya. Ini betul-betul film drama, drama yang sangat yang tadi persis apa yang Slam katakan, getir sekali kehidupan seorang laki-laki namanya Balram, orang miskin yang tadi penjual kue manis, mungkin klepon, sebangsa klepon di Indonesia, Iya. atau misro atau apalah, atau donat mungkin ya, manis gitu ya. Tapi itu kasta terendah lah di dalam dalam struktur masyarakat yang menggunakan pendekatan berlapis-lapis kasta-kasta gitu ya, struktural. Nah, eh, memang sih, nah ini menarik kenapa judulnya White Tiger atau Macan Putih.
atau harimau putih itu menggambarkan bahwa si Balram ini dianggap apa ya, satu makhluk aneh yang muncul kalau di kalangan hewan harimau. Harimau putih hanya muncul dalam satu generasi sekali. Sebelum ada teknologi apa ya yang disebut dengan pembibitan, terus penangkaran khusus ya. Jadi secara alamiah di kalangan masyarakat harimau putih itu hanya muncul sekali dalam satu generasi. Jadi bisa antara 50 tahun, 10 sampai 50 tahun itu baru akan muncul satu harimau putih. Nah, si Balram ini dianggap oleh masyarakat miskin itu seorang yang seperti harimau putih. Jadi ketika semua harimau belang warnanya kuning, tiba-tiba dia putih sendiri. Tapi orangnya hitam karena orang India. Karena dia pandai bisa membaca. Jadi di desanya itu buta huruf itu. Menggambarkan satu lingkungan buta huruf gitu ya. Dan saya pikir ini saya langsung membayangkan betapa kesenjangan, kemiskinan, pendidikan, pengetahuan di kota-kota besar atau di beberapa negara ya memang sangat terjadi. Dan saya membayangkan antara Jakarta, wilayah Jalan Sudirman dengan misalnya di Muara Karang gitu ya, Cikarang di pantai-pantai tempat para nelayan hidup, atau saya pernah tinggal di daerah Pademangan sebelum Ancol dibangun, itu rumahnya panggung, kumuh gitu, dan di bawahnya rawa ya. Saya membayangkan kesenjangannya seperti itu antara Jalan Sudirman dengan daerah-daerah kumuh di bantaran Sungai Ciliwung maupun di daerah pinggir pantai yang isinya nelayan-nelayan miskin gitu. Yaitu potret itu yang diangkat sih sebenarnya, settingnya seperti itu. Orang miskin datang ke sebuah kota besar yang gemerlap gitu. Jadi kotanya itu seperti kalau di lembah teknologi itu apa namanya? Silicon Valley, Silicon Valley. Di India tuh ada kota yang disebutnya apa? Saya lupa ya. Bangalore. Itu Bangalore itu salah satu Silicon Valley-nya India. Jadi itu isinya perkantoran high tech semua. Nah, tapi itu settingnya dulu. Tapi yang menarik alur ceritanya sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya khas film Indonesia juga, Mas Inang. Orang desa mengadu nasib ke kota gitu untuk meningkatkan ekonomi gitu. Tetapi yang didapat ya nanti ini silakan ditonton ya. Nanti yang didapat itu full of surprise, jiwa mengabdinya yang begitu luar biasanya ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang kaya gitu yang tidak seimbang. Tapi memang itu sangat relate, Mas Inang. Saya langsung jadi ini kalau di Jakarta gitu ya, yang Mas Inang ceritakan tadi di Sudirman kayak begini, tapi ya Sudirman sebenarnya juga nggak perlu jauh-jauh, di balik atau di antara gedung-gedung itu juga ada bedeng-bedeng yang orang tuh tinggal tumplek-blek gitu, desak-desakan. Lalu kan diceritakan juga bapaknya meninggal karena TBC ini. Dan India itu TBC nomor 1 setahu saya juga, Mas Inang. Itu digambarkan begitu realistik gitu loh. Itu yang kena banget gitu nontonnya gitu. Dan ya kisahnya tuh naik turun itu loh yang enggak. Jadi yang saya inginkan ya Mas, kalau nonton itu kan jagoannya tuh dari bawah terus naik menang gitu. Ini kan kayak roller coaster gitu. Begitu kayaknya dia nyaman terus dibanting lagi. Nyaman, dibanting lagi. Jadi ya ini sangat realistis sih film ini. Kalau teman-teman yang suka film-film yang sangat realistis, pengen melihat
ya hidup itu kayak gitu ya, nggak pernah linear. Ini apa namanya, ya tontonlah film ini. Ya. Dan Anda akan Tapi jangan berharap tertawa lepas ya. Mungkin di beberapa film India, meskipun sedih, tapi kita biasanya ada adegan-adegan yang kita bisa tertawa. Tapi kalau film The White Tiger ini betul-betul wah getir sekali lah, getir. Jadi kita untuk tertawa pun nggak eh, nggak bisa. Tapi menangis juga nggak bisa. Itu juga aneh. iya. Kita juga nggak bisa menangis karena apa ya? Ini film ini tidak membawa kepada kesedihan, tetapi membawa kepada getir. Kayak orang minum jamu pahit, rotowali gitu ya, atau yang sangat pahit dan itu pahitnya masih menyisa Iya, di tenggorokan. Nah, ini film seperti itu itu. tuh seperti itu. Jadi kalau Cuma disebut menghibur, ya enggak kan membuat getir itu kayaknya malah jadi pikiran. Tetapi film ini menjadi cermin sebenarnya. Ya saya seperti kita semua harus melakukan refleksi secara apa ya mendalam pribadi-pribadi. Kita membayangkan hidup seperti eh, si Balram ini, orang anak miskin yang mencoba mengadu nasib di kota. Oke. Eh, saya akan sapa dulu kawan-kawan. Nanti tadi sudah ada Rara, ada Ajis, Lisa juga barusan gabung. Terima kasih ya. Ada Gina, Tiarsi, Tati. Ya, walaupun numpang lewat saya sih seneng ya. Ternyata lumayan juga, Mas. Tayangan kita itu rata-rata ya di atas 100 gitu yang sempat nonton. Ya, Jadi kita juga nggak expect apa-apa teman-teman. Kita ya, sebenarnya tiap hari itu cuman ya 10 menitan pengen menyapa eh, apa ya, bahwa pandemi itu nggak ngalahin kita masih eksis gitu loh, dan selalu bisa ngobrol. Dan kali ini di edisi weekend ini kita nggak ngomongin isu-isu sosial, tapi kita pengen, tapi ngomong filmnya juga tentang isu sosial juga. ternyata settingnya gitu kan. Filmnya ya secara menurut saya film ini secara teknis sebenarnya film Hmm. ini layak dapat Oscar sebenarnya. Bagaimana Hmm. acting saya Balram itu bayangan saya itu seperti pemain bola Ronaldinho itu merongos gitu. Oh iya. Iya, Anu ya, ceking, cungkring ya benar. cungkring, cungkring, merongos gitu. Dan Hmm. ya senyumannya itu getir aja. Jadi kita Hmm. ya bisa membayangkan lah. Ini buat saya agak berbeda film. Ya, kita sering nonton film ya ya. Kita sering bertukar Hmm. informasi tentang film India dan ini menurut saya luar biasa lah. Ya, ya. Nah, mungkin Kayaknya. yang paling penting ada setting di dalamnya di cerita itu yang kemudian ya ini hebatnya film ya, dia bisa Hmm. menggambarkan situasi makro politik di India gitu. Hmm. Duh, Menjelang pemilu kan, menjelang pemilu. ya betul. Saya mau ngomong ke situ tuh nanti khawatir tambah getir Mas Inang. Karena Oh itu iya, kan gabungan, kita kan percaya demokrasi ya Mas Inang. Terus iya, iya, ditambah iya. sama kapitalisme. Hmm, Jadinya aut-autan kayak gitu loh. Jadinya ya. apa ya? Ya saya khawatir jadi nggak percaya demokrasi dan kapitalisme ini Mas Inang. Itu melihat Iya, iya, perkawinannya iya. tuh getir banget gitu, apa namanya, apa ya, keseimbangan, keadilan yang diharapkan dari sistem apa demokrasi ini dan kapitalisme nggak terwujud sama sekali di situ gitu. Uh, tapi kita tunggu deh pendapat teman-teman nanti Iya, setelah kalau nonton film itu. di apa ya dihubungkan dengan Indonesia sekarang ya kebetulan ada peristiwanya nih Indonesia sekarang ketika ada sebuah partai yang di kudeta gitu. Kita nggak usah nyebut partainya, tapi partai yang Iya, dikudeta dan itu sangat transaksional. Begitu betul juga di betul. dalam film The White Tiger ini, setting apa adegan-adegan politik Iya, yang iya. dimunculkan itu semuanya transaksional dan itu secara terang-terangan ya, secara Mm, terang-terangan mm. ya membawa uang berkoper-koper gitu kan. Iya, iya.
keluar masuk gedung-gedung partai politik gitu kan, Hotel, parlemen, ya parlemen. hotel, wah luar biasa. Dan Ya, itu mungkin ini menjadi apa sekalian ya? aja Mas Inang. Mas Inang, sorry Hmm, Mas Inang. Jadi ini sebenarnya ada DM. Beberapa itu kenapa kita nggak bahas partai yang dikudeta gitu. oh, Saya sendiri sih tidak terlalu ini ya. Ini pandangan saya Mas Inang ya. Nanti silakan ya, Mas Inang ya. Nggak terlalu menarik gitu. Karena benar-benar tadi udah partai udah nggak ada yang ideologis, semuanya cuman aji mumpung dan ya, transaksional banget gitu. Apa yang menarik gitu? Maksudnya ini partai ya, kan mudah banget dikooptasi gitu Mas Inang. Kayak nggak ada ya, perlawanan gitu, serap gitu. ya, Apa, ya terus karena apa gitu? Drama apa yang ih, ditawarkan gitu? Ini kan anu banget ya, kayak opera sabun banget gitu loh, gampang banget itu Pak. Tapi silakan Mas Inang pandangannya ini, mumpung karena kita lagi nggak minat sebenarnya ngomong itu, tapi mumpung karena kita lagi nonton filmnya kok ada relasi kayak situ, ya silakan komentar ya Mas. di film makanya kawan-kawan nonton lah The White Tiger, tapi harus pakai Netflix ya, yang yang punya Netflix. Kalau yang nggak punya Netflix nanti Ya, DM ke Slam lah, ada jalur tikus untuk nonton film ini. aman. Tapi jadi di dalam film The White Tiger ini, si orang miskin si Balram itu memang menyaksikan dengan kepala sendiri kok berseliweran uang bertransaksi secara di dalam relasi politik. Kan berseliweran tuh uang-uang yang dibawa oleh majikannya untuk menyuap para politikus, para petinggi-petinggi di partai. Nah, ya jual beli suara begitulah. Ya saya kira sama dengan yang sedang terjadi. Kebetulan potret mikronya ada di salah satu partai di Indonesia, kemudian itu juga beberapa pengakuan bahwa peserta yang mengikuti rapat itu ya memang diimbing-imbingi uang, sejumlah uang, ya ya begitu. Akhirnya suara dibeli, silahkan datang, kemudian ya terjadilah pergantian kepemimpinan, sah atau tidak sahnya kita nggak tahu, tapi ya proses dinamika politiknya ya begitu. Nah, si orang miskin ini kemudian kan belajar nih, kok bisa ya petinggi-petinggi orang-orang itu melakukan transaksi di dalam politik menggunakan transaksi uang gitu. Nah, ini pelajaran. Jadi gini, tampaknya orang politikus, orang kaya yang bermodal mendidik rakyat miskin untuk meniru mereka gitu. Jadi akhirnya ya seperti Balram ini nanti. Iya. Saya kira harus nonton itu. Iya. Balram itu belajar dari itu. Oke Mas Balram Inang, ini. kita tunggu deh teman-teman, silakan nonton. Kalau ada film yang ingin direview juga nanti bisa disampaikan. Kita nggak janji, tapi kalau memang apa namanya ada waktu pasti kita akan menontonnya dan mendiskusikannya dengan kawan-kawan semua. Ya dan forum sebenarnya gini, mungkin forum forum malam untuk pagi ini ya memang malam ini ya untuk besok pagi supaya kita bertanya pada diri kita sendiri, bertanya pada lingkungan, apakah situasi politik, situasi kehidupan sosial sudah senyaman yang Anda bayangkan atau tidak. Nah, kalau tidak, ya masing-masing harus mencari jawabnya lah. Kita tidak bisa memberikan jawaban sih. Ya, terima kasih Mas Inang. Selamat berakhir pekan. Kita sambung lagi diskusi kita esok hari. Selamat malam Mas Inang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.